Masalah neraka Bapak, memang tidak dijelaskan bahwasanya neraka seluas langit dan bumi. Tapi kalau Bapak ingin membayangkan tentang masalah neraka, maka Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah. Ketika Allah berfirman kepada neraka, apakah masih cukup? Kemudian neraka itu berkata, masih ya Allah. Karena neraka itu masih selalu mampu menampung orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita bayangkan lagi luasnya neraka, di neraka itu ada 70.000 tali yang kemudian ditarik setiap talinya oleh 70.000 malaikat, Pak. Nah, Bapak bayangkan itu luasnya kayak apa. Dan kita ingat loh, penduduk neraka itu rata-rata dijadikan oleh Allah badannya berkali-kali lipat lebih besar daripada di badan di dunia. Makanya kan Nabi pernah menyebutkan salah satu penduduk neraka, gigi gerahamnya saja sebagaimana gunung Uhud. Gigi gerahamnya tok. Kalau antum kemudian mendengar hadis bahwasanya ada orang yang dibesarkan di neraka, asumsi antum jangan berpikir hebat ya jadi raksasa, enggak. Dijadikan para penduduk neraka itu besar oleh Allah karena sesungguhnya semakin besar rasa penderitaan yang mereka rasakan ketika badan mereka dibesarkan oleh Allah. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalkan badan fulan ya segini, yang dirasakan sakitnya ya cuma setengah meter. Tapi kalau dia dijadikan panjang, maka kemudian sepanjang itu dia akan merasakan sakit. Makanya kan ada salah satu sahabat yang murtad yang diberitakan Nabi gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Siapa? Rajul Unfuwah. Nabi pernah bersabda di antara kerumunan para sahabat, ada di antara kalian yang nanti matinya murtad dan ketika mati dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, gigi gerahamnya sebagaimana gunung Uhud. Di antara rombongan itu ada seseorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nangis-nangis ketika mendengar hadis itu. Kenapa? Khawatir bahwasanya beliau termasuk yang dikabarkan Nabi dengan semacam itu. Sampai kemudian akhirnya satu persatu rombongan para sahabat yang mendengarkan hadis itu matinya beriman semuanya. Tersisa cuma dua, Abu Hurairah dengan Rajul Unfuwah. Nah, semakin takut Abu Hurairah. Dan ternyata ketika terjadi peperangan antara Khalifah Abu Bakar dengan gerakan Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, maka kemudian Rajul Unfuwah itu diutus menjadi delegasi Khalifah untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzab atas dakwahnya yang batil. Dikirim ke sana, ke Yamamah. Bukannya kemudian mendakwahkan, tetapi justru dia menjadi murtad karena iming-iming harta yang ditawarkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi murtad. Dan ketika terjadi peperangan, yaitu adalah Yamamah, kemudian dia mati di barisan kaum murtadin. Disitulah Abu Hurairah itu bercampur aduk, sedih, senang, lega. Sedih karena sahabatnya meninggal dunia dalam keadaan murtad, lega karena ternyata yang diberitakan Nabi mati murtad itu bukan dirinya. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, Pak. Ya, makanya kalau kita bayangkan neraka itu ada 70.000 tali yang dikekang oleh para malaikat. Satu talinya 70.000 malaikat. Nah, sebesar apa itu kemudian neraka? Walaupun Allah tidak menyebutkan sebagaimana penggambaran detail masalah surga. Kalau surga kan jelas seluas langit dan bumi. Tapi insya Allah neraka itu pun sama besarnya. Antum bisa bayangkan ikhwan, untuk kita memberikan rasa takut kepada diri kita. Allah itu mensifati dirinya dengan kata-kata syadidul adzab. Apa artinya? Syadidul adzab itu artinya apa? Adzabnya keras. Syadidul iqab, hukumannya keras. Kalau yang mengatakan keras itu manusia biasa, mungkin kita relatif akhi. Tapi antum pernah gak bayangkan yang mengatakan kerasnya adzab itu Allah, padahal Allah itu tidak pernah merasakan sakit di dalam zatnya. Tapi Allah sampai bisa mengatakan adzabku pedih. Antum bisa bayangkan sepedih apa neraka itu Allah kemudian ancamkan kepada orang yang berani melanggar larangannya. Contoh kata, kalau ada orang yang mengatakan pukulan dia sakit, jangan langsung percaya. Kalau yang mengatakan orangnya itu kurus memang, baru ditonjok dikit mungkin dia akan mengatakan sakit. Tapi kalau yang mengatakan bahwasanya pukulan dia sakit, tapi yang mengatakan Mike Tyson, kita mungkin ini betul-betul sakit. Sampai seorang Mike Tyson aja mengatakan dirinya sakit ketika dipukul orang itu. Sekarang kita bayangkan, Allah itu mengatakan keras siksanya, pedih siksanya. Padahal Allah itu zat yang maha kuat yang tidak pernah merasakan kepedihan. Sepedih apa neraka itu?